Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 16 September 2024. Dan tentunya seperti biasa dalam program ini kami akan menyajikan berita terupdate, termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beranjak ke Kabupaten Bulukumba dengan topik padatnya pengunjung wisata Lotong-Lotong Bontobohari. Langsung saja informasi lebih lengkapnya dari jurnalis Tribun Timur, rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Pio di redaksi Ya, Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. ya baik. Boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui wisata Lotong-Lotong Bonto Bahari hari ini mungkin dipadati oleh berapa banyak pengunjung? Ya, sejak pagi tadi hingga sore menjelang petang hari ini pengunjung cukup banyak, ada ratusan pengunjung Mbak Pio dari berbagai daerah di Kabupaten Bulukumba dan bahkan ada eh, datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan seperti ada dari Pulau Jawa. Dan sore hari ini masih begitu cukup antusias para pengunjung di tempat ini meskipun sudah menjelang maghrib atau memasuki waktu petang sore hari ini Mbak Pio. Iya, baik. Lantas mungkin boleh disampaikan juga untuk objek wisata Lotong-Lotong ini di Kecamatan Bonto Bahari, sejak kapan mulai dibuka, rekan Samba? Ya, objek wisata ini sebetulnya dibuka sepanjang sejak beberapa tahun lalu. Namun ini objek wisata ini nanti ramai pada saat waktu musim kemarau karena ini sebetulnya wisata yang merupakan sumber dari air PDAM, kemudian juga merupakan sumber air irigasi masyarakat petani atau area persawahan di daerah ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat wisatawan atau masyarakat setempat di sini untuk sebagai objek wisata alam. Karena kita ketahui bahwa di Kabupaten Bulukumba ini cukup banyak objek wisatanya, tetapi yang lebih dominan itu adalah objek wisata bahari atau pantai yang cukup dikenal. Dan ini masih dari sekitar wisata bahari, terdapat wisata alam yang mana kalau kita lihat di belakang saya ini kalau kita amati seperti irigasi yang cuma agak lebar dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di musim panas ini karena Kabupaten Bulukumba ini baru bulan September ini masuk musim kemarau sehingga otomatis cuaca panas cukup terik mulai pagi hingga menjelang maghrib seperti ini Mbak Afio. Baik, rekan Samba mungkin boleh disampaikan juga untuk Tribuners ketahui terkait kedalaman atau ketinggian dari istilahnya kolam kah atau mungkin tadi disampaikan irigasi, mungkin setinggi berapa? Apakah mungkin ada 1 meter? Iya, yang di sini memang ada sekitar kedalamannya ini ada sekitar 1,70 meter. Jadi cukup aman untuk seluruh pengunjung. Meskipun demikian, tetap untuk kalangan anak-anak tetap harus mendapatkan pengawasan baik dari para petugas di tempat ini maupun dari disarankan kepada para pihak keluarga yang membawa untuk anak-anak karena kami lihat ini hampir merata semua kedalamannya hampir 170 hingga ada yang 2 meter. Jadi memang cukup amanlah untuk ditempati untuk berenang atau mandi seperti yang ada di belakang saya ini Tribuners. Lantas mungkin untuk panjang area tersebut boleh disampaikan seberapa panjang area tersebut? Ya, panjang tempat kolam ini itu sekitar kurang dari 100 meter. Jadi mampu menampung memang banyak orang. Karena ini dari belakang sana hingga masih beberapa meter lagi ke depan. Jadi
Tinggal para pengunjung memilih di mana tempat yang mereka akan berenang atau memilih tempat untuk mandi-mandi. Karena hampir seluruh bagian itu airnya cukup jernih seperti yang ada di belakang saya ini, Mbak Vio. Baik, boleh disampaikan juga mungkin kondisi dari air tersebut apakah mungkin dingin atau mungkin hangat atau bagaimana? Ya, memang dari karena ini adalah sumber dari air PDAM di Kabupaten Bulukumba, khususnya wilayah Kecamatan Bonto Bahari dan kawasan wisata Tanjung Bira. Ini airnya memang melimpah di waktu musim kemarau dan sangat tidak bagus dikunjungi jika di musim hujan karena sudah dipastikan agak keruh dan kurang pas. Jadi memang cukup bagus atau sangat direkomendasikan untuk bisa ditempati, dikunjungi di musim yang seperti ini. Karena airnya cukup melimpah, kemudian cukup jernih sekali hingga dasar-dasar dari kolam irigasi ini tampak dari atas atau bibir dari pondasi atau pinggir sawah seperti itu, Mbak Pio. Ya, baik. Lebih lengkapnya rekan Samba boleh disampaikan juga terkait jarak lokasi dari wisata Lotong-Lotong ini dengan pusat kota Bulukumba. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai ke lokasi wisata Lotong-Lotong? Ini dari kota Bulukumba ke Kecamatan Bonto Bahari atau berada di Kelurahan Sapulohe itu sekitar 30 menit atau dari sekitar 30 kilometer bisa ditempuh kurang lebih seperti itu. Jadi jika tidak terlalu padat kendaraan karena harus melewati dua wilayah kecamatan baru sampai di tempat ini, Kecamatan Ujung Bulu, kemudian wilayah Kecamatan Ujoloe, lalu masuk ke Kecamatan Bonto Bahari. Jadi jarak tempuh atau waktu tempuh ke tempat ini dari ibu kota Bulukumba bergantung atau dipengaruhi dengan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan itu, Mbak Vio. Terus dari ibu kota Bonto Bahari itu ada sekitar 2 kilometer masuk ke objek ini, sehingga uh, ini harus dilalui dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit hingga 30 menit, Mbak Vio. Lantas mungkin untuk sampai ke daerah tersebut, lebih khusus lagi ke wisata Lotong-Lotong, tentunya kan Tribuners harus menempuh jarak yang begitu cukup jauh ya, 30 kilometer. Dan mungkin untuk fasilitas yang tersedia atau bahkan juga mungkin view apa saja yang bisa dilihat atau juga dirasakan, dinikmati oleh masyarakat, boleh disampaikan? Ya, selain kolam irigasi ini juga kita bisa menyaksikan pemandangan, ada kebun warga, kemudian seperti yang ada di belakang saya ini ada pemandangan kawah yang sementara menghijau dan tentu saja ini yang melengkapi dari pesona keindahan atau eksotis dari objek wisata Lotong-Lotong ini, Mbak Vio. Jadi memang cukup alami sekali dibandingkan dengan kolam-kolam renang buatan lainnya dibandingkan dengan objek wisata ini. Jadi selain itu juga kita disuguhkan dengan hamparan kebun pohon kelapa di sepanjang jalan mulai dari poros Kecamatan Bonto Bahari atau masuk ke objek wisata ini tuh hampir kita jumpai seluruh kebun-kebun warga adalah pohon kelapa karena ini masih berada di bagian kawasan pesisir pantai, Mbak Pia. Terkait fasilitas yang tersedia mungkin boleh disampaikan juga, apakah juga ada tarif yang dikenakan? Ya, tarif yang dikenakan ini cukup murah se-Kabupaten Bulukumba. Itu per satu kendaraan sepeda motor dengan lengkap dengan penumpangnya itu Rp2.000 per orang. Dibandingkan dengan objek-objek wisata yang lainnya ada yang 10.000, 15.000 hingga Rp20.000 per orang. Jadi objek wisata yang paling murah di Kabupaten Bulukumba berada di objek wisata Lotong-Lotong ini karena itu dikelola oleh masyarakat setempat di sekitar ini sehingga masih cukup ekonomis, masih cukup murah untuk bagi para pengunjung Mbak Vio.
Baik, rekan Samba mungkin terkait jam operasional sekali lagi boleh disampaikan dan juga perlu di-highlight juga buat Tribuners mungkin yang hendak ke sana, bagaimana jalur akses menuju lokasi? Iya, akses ke tempat ini cukup bagus dari poros ibu kota Bulukumba ke poros Bira itu jalannya cukup mulus. Namun untuk masuk ke objek ini dari jalan poros nasional itu sedikit ada jalan yang berlubang tetapi tidak terlalu dapat mempengaruhi pengunjung. Dan untuk waktu jam masuk di tempat ini mau sejak pagi hari hingga uh, menjelang petang atau seperti jam seperti ini karena jam pukul 18 ke atas itu tempat ini sudah mulai ditutup karena memang tidak ada penerangan yang cukup. Kemudian fasilitas yang ada juga ada seperti WC, kemudian ada tempat ganti dan juga ada kafe-kafe yang tersedia di tempat ini Mbak Pio dengan menggunakan area-area pematang sawah seperti itu. Baik, terkait mungkin jumlah rata-rata pengunjung setiap harinya, ada informasi mengenai hal tersebut rekan Samba? Ya, pengunjung itu puluhan pengunjung hingga ratusan. Nah, karena berhubung untuk hari ini itu pengunjung cukup banyak, ada ratusan pengunjung karena memang hari ini adalah hari libur. Jadi berdasarkan dari hari-hari libur itu cukup padat di waktu musim panas atau musim kemarau. Berbeda jika di musim hujan itu sangat tentu saja berkurang karena cuaca hujan tentunya sangat mempengaruhi faktor ini karena ini menggunakan aliran irigasi atau air masuk ke sawahan warga, kemudian masuk ke muara kolam penampungan PDAM di Kecamatan Bonto Bahari ini, Mbak Pia. Mungkin rekan Samba juga boleh dialihkan kepada pada pengunjung yang mau diwawancarai, boleh disampaikan, kita mau mendengar komentar mereka nih. Coba berbincang dengan pengunjung. Ya. Ya. Kita mencoba mendekat. Ya baik. Adakah mungkin yang bisa dimintai keterangan? Pengunjung gimana suasananya? Jadi apa yang gimana menurut pemandangan di sini? Pemandangannya bagus. Wah. Mantap, Pak. Keren ya? Keren. Iya. Ini baru pertama kali ke sini? Udah sering. Sering ya? Jadi namanya siapa? Rian, Pak. Oh, Rian. Dari mana? Bulukumba. Iya. Baik, itu dari Mbak Mas Rian, Mbak Pio, yang baru tadi merasakan bagaimana sensasi atau pesona jika kita berkunjung ke tempat ini. Ya, baik. Rekan Samba, mungkin hingga saat ini adakah masukan atau keluhan yang disampaikan oleh pengunjung mungkin yang sudah berulang kali datang ke lokasi tersebut? Adakah keluhan yang didengar? Ya, di depan kami ini kebetulan ada dari pengunjung salah seorang dari luar Sulawesi Selatan. Ini ada Mas Fatir dari Tangerang. Ya, dari Tangerang nih Om. Iya. Iya, Mas Fatir, mungkin apa yang menjadi alasan nih memilih wisata lotong-lotong dari sekian wisata yang ada di Bulukumba? Lagi pengen cari yang segar-segar di dekat-dekat sawah nih Kak. Baik. Pengen mandi-mandi. Iya, jauh-jauh dari Tangerang mau mandi di bagian irigasi aja ya? Iya Kak. Oke, apakah mungkin sudah jalan-jalan ke lokasi lainnya, wisata lainnya? Oh iya, udah juga Kak. Baik. Udah berapa lama Mas di Bulukumba? Kalau di sini baru 1 hari sih, cuman sebelumnya pernah ke sini juga. Baik, sudah pernah ke Bulukumba juga gitu ya? Iya. Iya, lantas mungkin bagaimana pengalaman dari Mas Fatir, boleh dibagikan sedikit nih. Gimana mungkin pada saat ke lokasi, boleh ceritakan sedikit apakah mungkin ada kendala yang dirasakan dari akses mungkin? Kendalanya sih
akses jalan kalau malam aja sih, kalau siang pagi aman sih, sama banyak juga jalan berlubang tuh. Iya. Oke, itu yang menjadi saran atau juga masukan ya terkait Iya, wisata ini. iya Kak. Ya, dari segi pengalaman mungkin gimana Mas dengan kondisi air di lokasi? Kondisi air di lokasi sih bersih Kak, enak, Baik. cuman kurang tempat-tempat duduk di dekat-dekat tempat berenang ini Kak. Oke, mungkin ketika sudah beres mandi-mandinya ya gitu, mau duduk. Ya, ya begitu Kak. Oke. Ya, mungkin nantinya ada dari yang ditonton oleh pengelola mungkin mau disampaikan apa nih feedback atau umpan balik yang mau diberikan? Eh, itu aja sih, ditambah tempat-tempat duduk, terus juga eh, ada daun-daun yang cukup menghalang. Ini sebenarnya bagus, cuman Mhm. kalau menghalang begini kan jadi kurang tuh. Oke, oke. Ya, itulah mungkin yang bisa disampaikan ya, Mas Fatir Iya Kak. dari sini. Nanti setelah dari wisata Lotong-Lotong ini mau beranjak kemana lagi, Mas? Wisata lainnya? Kira-kira Mau udah ada bayangan? seberang ke Selayar Kak. Wow, keren, keren. Oke, berarti memang Iya. untuk waktu ke Selayar ini sudah diberikan ya secara Iya, Kak. khusus. Iya Kak. Oke, boleh disampaikan Mas Fatir nantinya ke Selayar ada kegiatan apa? Mau silaturahmi juga sama teman-teman Vespa di sana. Oke, ya, Ke boleh semua. disampaikan mungkin ini Mas Fatir mewakili komunitas atau seperti apa? Tidak ada komunitas sih, cuman independen aja. Ya, Baik. lagi keliling Indonesia. Oh, keren. Naik Vespa. Iya, naik Vespa Kak. Oke, berarti untuk sampai ke Bulukumba butuh waktu berapa lama? Dari Tangerang berarti ke Makassar dulu ya, Mas? Kemarin aku pertama kali masuk dari Labuan Bajo ke Bira Kak. Oh, keren. Itu Iya. bawa Vespanya? Iya Kak, bawa Oke. Vespanya. Iya, butuh waktu berapa lama, Mas? Boleh dibagikan mungkin pengalamannya? Kalau dari sampai sekarang aku berangkat itu Desember 2023 Kak. Mhm. Aku masuk ke Bira itu sekitar bulan Maret 2024. Ya, terus Baru balik keliling lagi. Sulawesi Selatan, baru balik Oke. lagi ke sini karena belum sempat masuk Selayar tuh. Jadi Oke. harus balik lagi. Oke. Ya, terima kasih Mas Fatir atas pengalamannya. Iya Kak. Iya, selamat kembali beraktivitas. Iya. Rekan Samba mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan? Baik, jadi Tribuners, itulah tadi penyaksian dari sejumlah pengunjung kita, dan ini masih cukup banyak sebetulnya, masih banyak pengunjung yang penasaran dengan objek ini, lokasi ini, dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dibuka mulai pagi hingga sore hari atau menjelang petang seperti ini. Jadi wisata yang termurah di Kabupaten Bulukumba dan disuguhkan dengan pemandangan area persawahan dan irigasi. Di sampingnya juga banyak pohon-pohon kelapa yang juga melengkapi pesona keindahan dari objek wisata ini, Mbak Pia. Saya kira seperti itu. Kembali ke redaksi. Terima kasih rekan Samba atas informasinya, juga tadi pernyataan dari narasumber kami, rekan Fatir. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Fatir selaku independen dari komunitas Vespa asal Tangerang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Sore Mas Fatir ya. Ya, selamat sore Om. Iya. Gimana? Boleh diceritakan bagaimana ceritanya bisa sampai di tempat ini, objek wisata Lotong-Lotong? Kebetulan aku lagi keliling Indonesia nih Om. Kemarin juga ada acara Vespa di Bone, jadi kebetulan juga mau masuk Selayar, jadi lewatlah ke sini, info-info teman-teman Vespa juga, jadi bisalah datang ke sini sama teman-teman Vespa juga di sini. Ini dari Makassar keliling daerah ya begitu? Ya Om, aku aslinya Tangerang Om. Oh Tangerang. Ya. Kapan tahu ada objek wisata ya di Lotong-Lotong ini? Kalau aku sih tahu baru-baru ini, baru-baru tahu dari teman-teman Vespa aja. Teman-teman ya. Ya. Jadi rombongan ke sini Ada 2 orang Om. masuk di sini ya. Ya. Gimana tanggapannya soal objek wisata Lotong-Lotong ini? Mantap Om. Airnya jernih, pemandangan oke. Mantap lah pokoknya di sini. Segar. Ada rekomendasinya? Buat teman-teman semua di Sulawesi kah, di luar daerah kah, wajib kesini lah. Mantap di sini, mandi-mandi, segar. Oke. Siap. Halo teman-teman Vespa di Tangerang, semuanya salam dari aku Fatir, orang Tangerang, lagi di Bulukumba, lagi di pemandian Lontong-Lontong. Lotong-Lotong ya? Lotong-Lotong. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 16 September 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jeretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.